Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil dan bersalawat kepada baginda Nabi dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 atas nama Dahribal Azhar, Muhammad Riswandi, Muhammad Ismail, Rahma, Sulfianti, dan Ardiansyah Pratama akan mempresentasikan hasil makalah dari kelompok kami yang berjudul Penataan Desa dalam kurung pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan desa. Baik, pada baik pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Desa, Undang-Undang Nomor 6/2014 merupakan proses-proses pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan desa. Meskipun secara substansi ini pernah diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang desa yang berlaku sebelumnya, namun penggunaan istilah penataan baru muncul pada undang-undang desa ini. Pembentukan desa merupakan salah satu bentuk kegiatan penataan desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Pembentukan desa dapat berupa: pertama, pemakaian dari satu desa menjadi 2 desa atau lebih; 2, menggabungkan bagian desa dari desa yang berbanding menjadi satu desa; 3, menggabungkan beberapa desa menjadi desa baru. Pembentukan desa ditetapkan dengan peraturan daerah, kabupaten, atau kota dengan pertimbangan prakarsa masyarakat desa, asal-usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa. Dalam pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terdapat syarat-syarat pembentukan desa, yakni pembentukan desa induk paling sedikit 5 tahun terhitung sejak terbentuknya. Kedua, jumlah penduduk. 3, wilayah kerja memiliki akses transportasi antar wilayah. 4, sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup masyarakat sesuai dengan adat istiadat desa. 5, memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung. 6, batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang lebih ditetapkan dalam peraturan bupati atau wali kota. 7, sarana dan prasarana bagi pemerintah desa dan pelayanan publik. 8, tersedianya dana dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa dan sesuai dengan ketentuan peraturan Penghapusan desa. Penghapusan desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi syarat. Penghapusan desa ini terdapat dalam pasal 9 UU Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa desa dapat dihapus karena bencana atau kepentingan program nasional yang strategis. Penghapusan desa dapat dilakukan jika ditemui salah satu atau 2 alasan. Yang pertama yaitu bencana alam, dan yang kedua kepentingan program nasional yang strategis. Mekanismenya sendiri mengacu pada prosedur sebagaimana diatur dalam pasal 14-17. Mengacu pada ketentuan tersebut, inisiatif penghapusan desa masih tetap berada di tangan pemerintah kabupaten atau kota melalui penyusunan rancangan perda. Dalam RUU, usulan pemerintah yang dimaksud dengan penghapusan desa adalah tindakan pencabutan status desa yang ada. Selanjutnya dinyatakan desa yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dicantumkan dalam persyaratan pembentukan desa. Penggabungan desa. Penggabungan desa adalah penyatuan 2 desa atau lebih menjadi desa baru. Penggabungan desa terdapat dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi, desa atau lebih yang berbatasan dapat digabung menjadi desa baru berdasarkan kesepakatan desa yang bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang ini. Penggabungan desa terdapat dalam pasal 7
7 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 nomor 28 tahun 2006 Peraturan Menteri Dalam Negeri yang berbunyi desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat digabungkan dengan desa lain atau dihapus. Penggabungan desa atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh pemerintah daerah dan BPD dengan masyarakat desa masing-masing. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dalam keputusan bersama kepala desa yang bersangkutan. Keputusan bersama kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan oleh salah satu kepala desa kepada bupati wali kota melalui camat. Hasil penggabungan atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya yaitu perubahan status. Perubahan status adalah perubahan dari desa menjadi kelurahan dan perubahan kelurahan menjadi desa. Perubahan status menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terdapat dalam pasal 11 dan pasal 12. Pasal 11 ayat 1 berbunyi, desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat desa. Sedangkan dalam pasal 12 ayat 1 berbunyi, pemerintah daerah kabupaten kota dapat mengubah status kelurahan menjadi desa berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sesuai dengan pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, ketika desa telah menjadi kelurahan, maka seluruh aset desa diambil alih untuk kepentingan pemerintah daerah kabupaten kota, sehingga desa tidak lagi memiliki pendapatan asli desa untuk kesejahteraan masyarakatnya karena semua diatur oleh pemerintah daerah kabupaten kota. Desa yang sebelumnya memiliki wewenang untuk membuat APBD tidak lagi memiliki kewenangan ketika telah menjadi kelurahan, karena dalam kelurahan segala biaya operasional ditanggung oleh APBD kabupaten kota. Penetapan desa. Pada pasal 96 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dimana bunyinya ialah pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi desa adat, yang dimana penetapan desa adat harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 97 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi penetapan desa adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 memenuhi syarat. 1. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis maupun bersifat fungsional. 2. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisional dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dan yang terakhir ketiga yaitu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya penetapan desa adat ini, masyarakat hukum adat juga akan mendapat penguasaan dari negara untuk ikut dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan desa adat dengan mendapat pembiayaan dari negara. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 2 dengan judul penataan desa, pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan desa. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata, Karena manusia tidak luput dari kesalahan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.